Orang yang bersio kerbau ada sesuatu hal yang harus diperjuangkan, ya lebih banyak bekerja keras karena di bulan September ada sesuatu yang harus diselesaikan karena beban makin banyak yang datang berdatangan ya silih berganti. Tapi di sini masih bisa bernafas lega karena semuanya itu tidak berdasarkan sesuatu hal yang membuat diri kamu itu jadi lelah dan depresi untuk menghadapi itu sebuah masalah ya. Karena di sini juga kalau saya lihat sini ada beberapa beban ya, tapi tidak membuat diri kamu itu jadi terbebani karena hanya di sini semuanya itu pasti harus dilewati dan harus dihadapi ataupun ditantangi gitu ya. Jadi semuanya itu bukannya sebagai sebuah hambatan, tapi di sini sebagai pokok permasalahan yang membuat diri kamu tuh bisa lebih bahagia dan membuat diri kamu tuh jauh dari sebelumnya ya. Nah, bisa membuat diri kamu lebih membaik dari apa yang kamu bayangkan. Oke, di sini bentuk pencerahan aura sih cukup lumayan bagus, tapi hanya saja di sini Anda harus perlu mengelola aura kamu tuh supaya kamu tuh bisa menjadi diri kamu, jiwa kamu tuh bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya dan membuat diri kamu tuh bisa mendapatkan sebuah keberkahan dan sebuah pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang selama ini kamu masalah yang selalu menghinggapi diri kamu ya. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda ya, seperti biasanya. Saya Evan Jaya, ya kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan, situasi kondisi bagaimana yang Anda alami, dan bagaimana tentang tindakan dan tanggapan apa yang kamu ambil dalam situasi kondisi yang kamu alami ya. Nah, jadi dalam bentuk pencerahan aura itu bagaimana dalam segala hal ya orang yang bersio kerbau di bulan September ini ya. Terus juga di sini kita akan melihat apakah bentuk asmara percintaan kamu tuh bagus atau tidak dan bentuk karma kehidupan kamu tuh yang berhubungan dengan apa ya, sehingga di sini ada sebuah sangkut pautnya dengan apa yang kamu hadapi ya. Di sini kita akan mulai mengambil sisi positif dan mengambil getaran yang bagaimana kita akan ambil ya. Di sini kita akan mengambil sebuah harapan dan sebuah apapun yang bisa Anda jalankan dalam kehidupan kamu ya. Di sini jadi teman-teman kita akan memulai sebuah ramalan, tapi sini Anda harus bisa lebih rileks, santai, dan menikmati hasil ramalan walaupun memang durasinya sangat pendek sekali ya. Oke, di sini teman-teman, di sini langsung saja kita akan mengambil kartu yang di tengah ya. Di sini yang saya lihat orang yang bersio kerbau ya, situasi kondisi yang mendominasi kamu itu amarah ya, gelisah, galau dan tak menentu ya jiwa kamu. Jadi aura kamu itu lebih banyak sebuah amarah, sebuah tindakan itu lebih banyak menjengkelkan dan banyak mengeluh ya, sehingga kedepannya tuh susah untuk bisa melewati rintangan dan hambatan. Jadi di bulan 9 ini ya kalender nasional ya, yang kalau di kalender Chinese sih masih di bulan 8 ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat kamu itu ya orang show kerbau ini cukup tegar dan cukup bekerja keras ya, karena orang yang bershow kerbau itu cukup lumayan gigih dan ulet ya, kerja keras yang bagus untuk mendapatkan sebuah harapan yang baik. Nah, jadi sini lebih banyak mendominasi sebuah emosional dan galau tak menentu, gelisah dan mungkin di sini susah untuk memperjuangkan segala hal yang Anda inginkan, yang Anda lewati ya, yang Anda jalankan di depan mata Anda. Di sini yang saya lihat situasi kondisi yang kamu hadapi ya, ini sebenarnya kamu bisa mendapatkan sebuah rejeki berkat yang
bakal kamu dapat ya. Tapi di sini kalau saya lihat sini ada sebuah kemiskinan ataupun penderitaan yang kamu alami ya, sehingga di sini kurang bermanfaat dan kurang berfaedah dalam mendapatkan sebuah harapan ya. Di sini ada sebuah rasa semangat, tidak ada rasa semangat untuk maju ya, untuk berkembang pun susah karena kamu bisa dibilang kamu udah terlalu capek dan susah untuk menghadapi itu semua gitu ya. Jadi ya apapun yang kamu lakukan itu, kalau bisa jangan melakukan perjuangan tuh dengan setengah hati ya. Karena bagaimanapun ini hidup adalah ujian dan cobaan. Tuhan tidak akan memberikan sebuah ujian ya kalau umatnya tidak bisa melewati itu semua ya. Karena di sini kita harus bisa berpikir positif ya. Kita harus punya jiwa yang baik dan kita harus bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Hati jiwa kamu itu kalau bisa harus ada niat untuk meneruskan sebuah perjuangan yang baik ya. Nah, jadi sini memang di sini perjuangan yang kamu harapkan tuh mencapai sebuah perjuangan yang cukup jenuh ya di sini ya. Jadi ada sebuah tantangan dari jiwa kamu itu untuk uh, untuk mengajak bahwa kamu itu supaya kamu digoda ya. Mungkin di sini ada sebuah hasutan ataupun dominasi kuasa gelap membuat kamu itu jadi tergoda untuk berhenti berusaha ataupun masa yang berdatangan dengan sesuatu hal yang membuat kamu itu jadi depresi, galau ya. Terus juga di sini ya perjuangan kamu itu cukup lumayan kuat ya. Cuman di sini ya susah untuk melewati itu semua ya di sini yang saya lihat ya. Di sini pun juga ada Seven of Swords ya, ada Five of Fountain, Five of Wands juga. Jadi sini lebih banyak bekerja keras, lebih banyak usaha keras. Jadi apapun yang didapatkan itu mesti sangat minim sekali ya. Jadi apapun yang kamu hadapi kesulitan bahkan terjadi ya. Tapi yang akan kamu hindari itu justru malah akan benar-benar terjadi. Jadi bagaimanapun kamu melewati itu semua itu sangat susah sekali. Jadi apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu jalankan tidak sesuai dengan kehidupan, tidak sesuai dengan jalan yang kamu berikan sehingga kamu susah gitu loh. Jadi apapun yang kamu hindar dari sebuah masalah itu bukanlah sebuah langkah yang bijaksana ya. Jadi situasi kondisi yang kamu hadapi itu memang cukup tantangan, cukup membuat diri kamu itu lebih tegar ya. Jadi situasi kondisi di bulan September itu sebenarnya bisa Anda lewati ya, hanya saja kita ya lebih banyak ikhlaskan diri, lewati itu semua dengan pelan-pelan ya. Situasi kondisi itu butuh banyak usaha kerja keras lumayan giat lebih keras gitu. Jadi sini karena ada Five of Wands ya, ada Seven of Swords, itu kamu tuh dibawa sebuah beban. Kehidupan kamu tuh susah untuk mendapatkan hal yang baik. Jadi nanti pelan-pelan Anda jalankan, nanti barulah bisa mendapatkan sebuah harapan, sebuah hasil yang bagaimana bisa Anda raih gitu ya. Nah, jadi lalu bagaimana dengan tindakan yang kamu ambil dengan situasi kondisi seperti ini? Di sini ya, di sini tidak bisa membantu ataupun meminta bantuan dari orang lain karena dalam diri kamu itu tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu itu jadi jatuh bangun ya, dan kamu juga tidak akan bisa katakan tidak karena apapun yang kamu lakukan itu memang harus Anda jalankan, memang harus Anda jalani untuk orang syukur bau. Karena kan orang syukur bau itu bertemu dengan di tahun show Anda sendiri. Jadi sangat bertentangan dengan jiwa kamu, sangat bertentangan dengan diri kamu. Jadi kerbau dengan bertemu dengan kerbau itu kan saling bentrok ya. Jadi dengan tahun sendiri itu susah untuk mendapatkan sesuatu kebaikan ataupun pengharapan. Jadi hasil yang kamu inginkan tuh sepertinya susah untuk bisa digapai, ya. Nah, jadi di sini ya tidak ada sesuatu hal yang penting dan tidak ada sesuatu hal yang untuk diminta pertolongan ataupun bantuan dari orang lain gitu ya. Tapi di sini ya kamu lakukan yang terbaik dalam hidup kamu jalankan, kamu jalani karena di sini ada ujian dan cobaan yang diberikan oleh Tuhanmu gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan tanggapan dan reaksi kamu? Tanggapan dan respek kamu bagaimana dengan apa yang kamu ambil? Jadi ini yang saya lihat ya, kamu itu
tidak ada sisi keterbukaan dalam jiwa kamu, dan kamu tuh tidak ada yang namanya pengertian ya. Jadi di sini eh, kamu tuh harus bisa mengerti diri sendiri dan mengerti lingkungan sekitar kamu yang bagaimana yang kamu jalankan. Kamu harus bisa punya sisi keterbukaan dalam jiwa kamu. Kamu harus bisa menghadapi itu sebuah masalah. Memang masalah itu memang sangat pelik sekali dan sangat membosankan, sehingga harus dihadapi berbagai hambatan dan berbagai halangan gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan itu ya sebenarnya sih itu adalah sebuah poin, sebuah pahala dari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu hadapi di bulan September ini. Jadi apapun yang kamu jalankan, jalankanlah dengan sebaiknya. Apapun yang kamu lakukan ya jangan sampai Anda membuat sebuah harapan yang ilusi ataupun harapan yang isap jempol belaka ya. Jadi di sini tindakan tanggapan yang kamu tanggapi sebuah respon ya kamu ada sisi keterbukaan, pengertian dan sisi kebatinan kamu, kejiwaan kamu, supaya kamu bisa menerima segala sesuatunya dengan baik. Walaupun memang itu sangat susah dan sangat pahit sekali yang Anda jalankan di bulan September ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana bentuk pencerahan aura kamu ya. Di sini, kalau saya lihat di sini kamu kehidupan kamu harus ada namanya rasa sukacita, rasa bahagia, rasa senang, walaupun memang beban selalu datang. Jadi kamu harus ada kebahagiaan dalam jiwa kamu. Kamu harus ada rasa sukacita. Itu yang paling penting. Jadi di sini tidak ada sesuatu yang salah dalam diri kamu untuk menghadapi itu semua. Karena di bulan September ini semakin kita diuji coba, semakin kita dikasih cobaan, semakin kita dikasih pelajaran, ya itu akan bisa menguatkan hati jiwa kita dan kita akan bisa bersikap lebih pikiran dewasa dan kedepannya kita akan bisa mendapatkan sebuah hasil yang lebih memadai ya, sebuah harapan yang bagaimana yang kita harapkan itu akan diberikan kepada kamu. Tuhan akan memberikan kamu tuh yang sangat luar biasa dari apa yang kita kira. Jadi di sini harus ada kejiwaan dalam diri kamu tuh untuk menghadapi itu semua, walaupun memang itu sangat baik sekali. Apapun yang kamu rasakan, kamu harus bisa lakukan yang terbaik dalam diri kamu ya. Nah, jadi sini kita akan melihat bagaimana bentuk asmara percintaan kamu di bulan September orang yang bersio kerbau. Di sini yang saya lihat segi asmara percintaan kamu orang sio kerbau, ada segi kedekatan kamu, kepercayaan kamu dan sisi perhatiannya ya terhadap pasangannya. Jadi semua apa yang kamu lakukan itu untuk pasangan kamu tuh ada semua kebaikan dan kamu tuh selalu menyalakan cahaya hati ya, cahaya pelita hati kamu tuh kepada pasangan kamu. Tapi di sini kamu kurang melihat sebuah daya pikat, daya jiwa terhadap pasangan kamu tuh yang bagaimana apa yang dia inginkan gitu loh. Jadi yang satu ya kamu cukup perhatian, kamu cukup mendoakan dan cukup mendorong ya ataupun memberikan dukungan karena di sini apapun yang kamu lakukan tuh benar-benar bisa mendapatkan sebuah harapan yang baik. Jadi hanya saja di sini satu kamu kurang adanya menghabiskan waktu kebersamaan ya. Jadi di bulan September ini ada sebuah harapan, ada sebuah sesuatu hal yang cukup bagus yang bisa Anda dapatkan. Hanya saja di sini sesuatu yang bisa Anda gapai, sesuatu yang bisa Anda harapkan bisa benar-benar terjadi asalkan kamu mau banyak bersabar ya. Turn on your heart light ya. Di sini apapun yang kamu uh, perhatikan ataupun lebih semangat memberikan daya juang ataupun sesuatu harapan yang benar-benar bisa Anda dapatkan, itu semua bisa di dalam diri kamu. Ada daya pikat kamu yang bagaimana yang bisa Anda jalankan. Sebuah kedekatan dan sebuah perhatian yang bagaimanapun yang bisa Anda rasakan, semua bisa Anda raih. Hanya saja di sini ya satu kurang adanya kebersamaan, nah itu yang nomor satu ya. Terus juga di sini ya jangan sampai tercipta sebuah kekecewaan, amarah dan rasa tersinggung yang cukup mendalam ya. Di sini ada rasa sakit hati, jadi kalau di sini ya untuk kebersamaan kamu jangan melakukan sampai diri kamu tuh benar-benar mendapatkan sebuah harapan yang benar-benar bisa membuat kamu jengkel ataupun pasangan membuat jengkel kepada Anda ya. Itu yang saya lihat ya. Oke, di sini kita akan melihat dari sisi segi bentuk karma kehidupan masa lampau dengan kehidupan masa sekarang ya di bulan September. Di sini yang saya lihat ya, bentuk karma kehidupan masa lampau dengan kehidupan sekarang. Ini yang saya lihat ada spouse ya, bentuk pasangan ya di sini ya. Ini mengenai tentang hukum karma, hukum yang berkaitan dengan bentuk pernikahan ya, dengan kehidupan ini ataupun dengan kehidupan sebelumnya ya.
Jadi di sini mungkin bisa saja pasangan Anda ini adalah seorang yang pernah menjalin sebuah asmara ataupun hubungan sebelumnya. Jadi di sini jika Anda mungkin di sini Anda masih lajang ataupun masih single, jomblo ya. Jadi pasangan masa depan Anda itu kemungkinan berasal dari kehidupan masa lalu kamu ya. Jadi di sini ya mungkin di sini ya Anda itu yang masih single, jomblo ataupun yang masih lajang ya. Ini mungkin bisa saja di bulan September ini kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dari bentuk asmara percintaan kamu dengan segala pasangan yang baru ya. Nah, jadi di sini ya mungkin di sini kamu tuh yang sudah menjalin hubungan asmara, udah menjalin sebagai suami istri. Nah, itu adalah bentuk kehidupan karma masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Jadi di sini pasangan kamu itu berasal dari kehidupan masa lalu. Jadi bertemu lagi di kehidupan sekarang. Nah, terus juga di sini kehidupan karma masa lampau kamu itu uh, ini mengenai tentang food and hunger ya. Jadi kamu kehidupan sekarang itu kamu cukup lumayan ya terpenuhi sebuah makanan kebutuhan ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu ingin rasa makan, rasa takut, itu semua bisa tercukupi oleh kebutuhan ya untuk dapat makan, dapat minum ya. Jadi di sini ada ditemukan sebuah kedamaian batin dan jawaban ya. Jadi kamu walaupun memang kamu dilanda sebuah masalah, adapun sebuah hal yang membuat diri kamu jadi jauh gitu ya. Jadi pokoknya di sini yang berhubungan dengan makanan, minuman, kamu tetap terjaga gitu loh. Kamu tetap terlindungi ataupun kamu selalu bertemu dengan orang yang bisa berbagi makanan kepada kamu. Kamu di orang tuh bisa berbagi rezeki, berbagi minuman dengan kamu gitu. Jadi kehidupan kamu masa sekarang itu kamu cukup lumayan bagus. Jadi kamu tidak ada perlu dikhawatirkan, tidak perlu dicemaskan. Karena apapun yang kamu raih, apapun yang kamu lakukan, itu semuanya pasti bisa mendapatkan sebuah harapan yang baik gitu loh. Jadi ya saya katakan di sini, kamu itu di bulan September itu kamu jangan merasa bahwa diri kamu itu terbebani, banyak masalah, membuat diri kamu itu sangat susah untuk bisa berekspresi lebih baik gitu ya. Hidup kamu itu dijaga dengan penuh semangat. Karena di sini yang namanya rezeki, yang namanya makanan dan minuman, sandang pangan mungkin tidak ada yang tahu ya. Nah, jadi di sini ya apapun yang kamu lakukan ya bisa terpenuhi gitu. Itu yang saya lihat ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, cemas ataupun terlalu galau mengenai hoki rezeki di bulan September ya. Memang hanya saja di sini ada banyak beban, ada banyak masalah yang kamu sikapi gitu. Dan terus juga di sini ya kalau bisa kamu di bulan September ini kamu harus lebih peka dan lebih banyak sensitif ya terhadap lingkungan sekitar kamu yang bagaimana itu yang pasti kamu tuh harus punya sikap jiwa satria ya karena di kehidupan yang sekarang dengan kehidupan yang lalu itu ada hubungannya dengan karma bentuk karma yang cukup kuat jadi kamu harus lebih banyak berbuat baik berbuat kebajikan dan membuat sebuah kepastian dalam diri kamu tuh supaya hidup kamu tuh digambarkan sebuah warna-warna kehidupan ya di sini kamu harus lebih banyak membantu orang lain walaupun memang Anda sendiri sangat susah ya. Mungkin di sini ya kamu kurang adanya dengan namanya rezeki, uang, materi. Kamu juga bisa mendoakan orang secara diam-diam ya. Kamu mendoakan sesuai dengan ajaran kamu masing-masing supaya orang itu bisa jauh lebih membaik. Karena di sini bukan hanya sebagai materi ataupun uang ya, tapi doa juga ada sebuah ucapan dan kekuatan yang bisa Anda raih, yang bisa Anda dapatkan ya. Nah, jadi di sini kehidupan karma masa lampau di kehidupan bawa kehidupan sekarang itu cukup bagus sekali. Hanya saja di sini kamu harus cukup tenang ya, jangan galau dan tunjukkan ekspresi kamu bahwa kamu tuh baik-baik saja dan bisa melewati itu semuanya itu dengan penuh hari kebahagiaan ya. Jangan Anda merasa bahwa menunjukkan diri kamu tuh bahagia tapi sebenarnya di dalam batin kamu tidak bahagia. Jangan seperti itu ya. Yang saya katakan tuh kamu harus bisa tunjukkan bahwa kamu tuh cukup bahagia. Tapi kamu bisa benar dalam tindakan yang baik, benar dalam tindakan yang benar-benar Anda usahakan supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Oke teman-teman sini sudah cukup puas ya ataupun cukup
jelas ya apapun yang saya ramalkan tentang orang Cokkerbau di bulan September. Jadi perlu adanya disikapi, dibenahi dan diintrospeksi diri supaya kamu bisa mendapatkan sebuah harapan yang lebih jauh membaik dari sebelumnya ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu ingin berkonsultasi ya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.